Dari Abu Hurairah berkata, aku mengikuti Nabi SAW saat beliau keluar untuk buang hajat, dan beliau tidak menoleh ke kanan atau ke kiri hingga aku pun mendekatinya. Lalu beliau bersabda, carikan untukku batu untuk aku gunakan beristinja, dan jangan bawakan tulang atau kotoran hewan. Lalu aku datang kepada beliau dengan membawa kerikil di ujung kainku. Batu tersebut aku letakkan di sisinya, lalu aku berpaling darinya. Setelah selesai, beliau gunakan batu-batu tersebut. Abdullah berkata, Nabi SAW pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan 3 buah batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu, lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya, hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi, namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis. Ibrahim bin Yusuf berkata dari bapaknya, dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW pernah berwudu sekali basuhan dan sekali basuhan. Dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW pernah berwudu 2 kali basuhan, 2 kali basuhan. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Syihab bahwa Atha bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Hamran, mantan budak Utsman, mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan bejana yang berisi air, lalu dia menuangkan pada telapak tangannya 3 kali, lalu membasuh keduanya, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali sehingga kedua mata kaki. Setelah itu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan dari Ibrahim berkata, Shalih bin Kaisan berkata, Ibnu Syihab berkata, tetapi Urwah menceritakan dari Humron, ketika Utsman berwudu, dia berkata, maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang kalau bukan karena ada satu ayat, tentu aku tidak akan menyampaikannya. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berwudu dengan membaguskan wudunya kemudian mengerjakan sholat kecuali akan diampuni, yaitu dosanya antara wudunya dan sholatnya itu hingga selesai sholatnya. Urwah berkata, ayat yang dimaksud adalah Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan ila akhirih. Allahu a'lam. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa berwudu hendaklah mengeluarkan, yaitu air dari hidung, dan barang siapa beristinja dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa beristinja dengan batu, hendaklah dengan bilangan ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya dalam bejana air wudunya. Sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Beliau lalu dapat menyusul kami saat kami hampir kehabisan waktu sholat asar, sehingga kami berwudu dengan di bagian kaki hanya mengusapnya. Maka Nabi SAW berseru dengan suara yang keras, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk ke dalam neraka. Beliau ucapkan itu hingga 3 kali.
atau 2 kali. Dari Humron, mantan budak Utsman bin Affan, bahwa ia melihat Utsman ibn Affan minta untuk diambilkan air wudhu. Ia lalu menuang bejana itu pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh muka 3 kali, membasuh kedua lengannya hingga siku-siku 3 kali, mengusap kepalanya, lalu membasuh setiap kakinya 3 kali. Setelah itu ia berkata, "Aku telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini." Beliau lalu bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata saat ia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka." Dari Ubaid bin Jurais bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat Anda mengerjakan 4 hal yang tidak aku lihat seorang pun dari sahabatmu melakukannya." Abdullah bin Umar berkata, "Apa sajakah itu wahai Ibnu Jurais?" Ibnu Jurais berkata, "Aku melihat Anda tidak menyentuh rukun-rukun, yaitu Ka'bah, kecuali rukun Yamani. Yang kedua, aku melihat Anda mengenakan sandal terbuat dari kulit. Yang ketiga, aku melihat Anda mengecat, yaitu rambut, dengan berwarna kuning. Dan yang ketiga adalah, dan saat manusia di Makkah melakukan talbiyah setelah melihat hilal, aku melihat Anda tidak melakukannya kecuali pada hari Tarwiyah." Abdullah bin Umar pun berkata, "Adapun tentang rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusapnya kecuali rukun Yamani. Sedangkan mengenai sandal yang terbuat dari kulit, sungguh aku melihat Rasulullah SAW juga mengenakan sandal kulit yang tidak berbulu dan berwudu dengan tetap mengenakannya, dan aku suka bila tetap mengenakannya. Adapun tentang warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna tersebut dan aku juga suka melakukannya. Dan tentang talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat Rasulullah SAW bertalbiyah kecuali setelah kendaraannya melaju, yaitu menuju Mina." Dari Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW bersabda kepada mereka saat memandikan putrinya, yaitu, "Hendaklah kalian mulai dari yang sebelah kanan dan anggota wudunya." Ash'ad bin Sulaim berkata, "Aku mendengar bapakku dari Masruq dari Aisyah berkata, Nabi SAW suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal dan menyisir rambut dan bersuci dan semua selain itu." Dari Anas bin Malik berkata, "Ketika waktu sholat asar tiba, orang-orang mencari air wudhu namun tidak mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW diberi air wudhu. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya di atas bejana tersebut seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya." Anas berkata, "Aku melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang sampai yang terakhir dapat berwudhu." Subhanallah. Dari Ibnu Sirin berkata, "Aku berkata kepada Abidah, kami memiliki rambut Nabi SAW yang kami dapat dari Anas atau keluarga Anas." Ia lalu berkata, "Sekiranya aku memiliki 1 helai rambut Rasulullah SAW, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Dari Ibnu Sirin dari Anas bahwa ketika Rasulullah SAW mencukur rambutnya, maka Abu Tolhah adalah orang pertama yang mengambil rambut beliau. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga 7 kali." Dari Abu Hurairah,
dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ahmad bin Syabib berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan padaku Hamzah bin Abdullah dari bapaknya bahwa pada masa Rasulullah SAW ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu. Allahu a'lam. Dari Adi bin Hatim berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu menjawab, jika kamu melepas anjing buruanmu yang telah terlatih, lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. Jika anjing itu memakannya, maka kamu jangan memakannya, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku lalu bertanya lagi, aku melepas anjing buruanku, lalu aku mendapati anjing lain bersama dengan anjingku. Beliau menjawab, jangan kamu makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba akan selalu dihitung sholat selama ia di masjid menunggu sholat dan tidak berhadas. Lalu ada seorang laki-laki non-Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu kentut. Dari Abad bin Tamim dari pamannya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, janganlah kamu pergi hingga engkau mendengar suara atau mencium bau. Ali berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan mazi. Karena malu aku untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka aku suruh Miqdad dan Al-Aswad untuk bertanya. Lalu ia pun bertanya. Beliau kemudian menjawab, cukup baginya berwudu. Telah menceritakan kepada kami Sya'ad bin Haus dan telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Aku bertanya, apa pendapatmu jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar mani? Utsman menjawab, hendaklah ia berwudu seperti wudunya untuk sholat, lalu membasuh kemaluannya. Utsman melanjutkan, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Tolhah dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Mereka semua menyuruh untuk melakukannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW mengirim seorang utusan kepada seorang laki-laki Ansor. Maka laki-laki Ansor itu pun datang sementara kepalanya basah. Lalu Nabi SAW bertanya, sepertinya kami telah membuatmu tergesa-gesa. Laki-laki Ansor itu menjawab, benar. Rasulullah SAW lalu bersabda, jika kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan, yaitu tidak mengeluarkan mani, maka cukup bagimu berwudu. Hadis ini dikuatkan juga oleh Wahab. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Abu Abdillah berkata, riwayat Gundar dan Yahya dari Syu'bah tidak menyebutkan wudu. Wallahu a'lam. Dari Usamah bin Zaid bahwa ketika Rasulullah SAW bertolak meninggalkan Arafah, beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya. Usamah bin Zaid berkata, aku lalu menuangkan air untuknya hingga beliau pun berwudu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan sholat di sini? Beliau menjawab, tempat sholat ada di depanmu. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu, membasuh muka dan mengusap kepala dan sepasang sepatunya. Wallahu a'lam. Dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas bahwa Abdullah Ibnu Abbas pernah mengabarkan kepadanya
bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah Maimunah. Katanya, aku berbaring di sisi bantal sementara Nabi SAW dan istrinya berbaring pada bagian panjang, yaitu tengahnya. Rasulullah SAW lalu tidur hingga tengah malam atau kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tanah. Beliau kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu. Beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu sholat. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku, seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga tukang azan mendatanginya. Beliau lalu berdiri dan sholat 2 rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Asma bin Abu Bakar bahwa ia berkata, aku pernah menemui Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat, dan saat itu ia pun berdiri sholat. Setelah itu aku katakan kepadanya, apa yang dilakukan orang-orang? Aisyah lalu memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit seraya berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Aku lalu berkata, satu tanda kekuasaan Allah. Lalu ia mengiyakan dengan memberi isyarat. Maka aku pun ikut sholat sementara timbul rasa pusing yang membingungkanku, sehingga aku siram kepalaku dengan air. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini, bahkan hingga surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah di dalam kubur kalian, seperti atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal, yang aku sendiri tidak tahu fitnah apakah itu. Asma berkata, setiap salah seorang dari kalian akan didatangkan, yaitu di dalam sidang, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW. Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, aku tidak tahu mana yang Asma ucapkan. Lalu orang tersebut akan menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah. Aku datang kepada kami, ia datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Lalu kami menyambutnya dan beriman dan mengikuti seruannya. Maka kepada orang-orang itu dikatakan, tidurlah kamu dengan baik. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang beriman. Adapun orang munafik atau pelaku dosa besar, aku tidak tahu mana yang diucapkan Asma, akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikuti ucapan tersebut. Wallahu a'lam. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid adalah kakek Amr bin Yahya. Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Abdullah bin Zaid lalu menjawab, tentu. Abdullah lalu minta diambilkan air wudu. Lalu ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya 2 kali. Lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh mukanya 3 kali dan membasuh kedua tangannya 2 kali. 2 kali sampai ke siku-siku. Kemudian mengusap kepala dengan tangan, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai ke bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula.
Setelah itu membasuh kedua kakinya. Wallahu a'lam. Dari Wuhaib dari Amr dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi SAW. Lalu ia minta diambilkan aliran air. Kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi SAW. Ia menuangkan air dari aliran air ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke aliran air tersebut, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya kembali dengan 3 kali cidukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam aliran air, lalu membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai siku-siku. Kemudian memasukkan tangannya ke aliran air, lalu mengusap kepalanya dengan tangan, mulai dari bagian depan ke bagian belakang, dan menariknya kembali sebanyak 1 kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Wallahu a'lam. Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW pernah keluar mendatangi kami di waktu tengah hari yang panas. Beliau lalu diberi air wudhu hingga beliau pun berwudhu. Orang-orang lalu mengambil sisa air wudhu beliau seraya mengusap-usapkannya. Kemudian Nabi SAW sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, sedang di depannya diletakkan tombak kecil. Abu Musa berkata, Nabi SAW meminta bejana berisi air. Beliau lalu membasuh kedua tangan dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air untuk memberkahinya, seraya berkata kepada keduanya, yaitu Abu Musa dan Bilal, minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah dan leher kalian berdua. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan pada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Soleh dari Ibnu Syihab berkata, Mahmud bin Ar-Rabi mengabarkan kepadaku, ia berkata, dialah orang yang diberkahi oleh Rasulullah SAW di wajahnya saat dia masih kecil dari sumur mereka. Dan Urwah menyebutkan dari Miswar dan selainnya, setiap dari keduanya saling membenarkan satu sama lain, bahwa ketika Nabi SAW berwudu, hampir saja mereka berkelahi memperebutkan bejana bekas wudu beliau. Asy-Syaib bin Yazid berkata, bibiku pergi bersamaku menemui Nabi SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya putra saudara perempuanku ini sedang sakit. Maka Nabi SAW mengusap kepalaku dan memohonkan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudu, maka aku pun minum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakangnya hingga aku melihat ada tanda kenabian sebesar telur burung di pundaknya. Telah menceritakan pada kami Musyaddad berkata, telah menceritakan pada kami Khalid bin Abdullah, telah menceritakan pada kami Amr bin Yahya dari bapaknya dari Abdullah bin Zaid bahwa ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari 1 cedukan telapak tangannya. Dia lakukan ini 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku 2 kali, kemudian mengusap kepalanya dengan tangan dan menariknya, yaitu ke belakang kepala, lalu mengembalikannya sekali, lalu membasuh kedua kakinya hingga ke mata kaki. Setelah itu ia berkata, begitulah wudu Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. 185. Telah menceritakan pada kami Sulaim bin Harb berkata, telah menceritakan pada kami Wuhaib dari Amr bin Yahya dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi SAW. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air, lalu ia memperlihatkan kepada mereka cara wudu Nabi SAW. Lalu ia memulai dengan menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali dengan 3 kali cidukan, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh muka 3 kali,
kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku dua kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke bejana dan mengusap kepalanya dengan tangan. Ia mulai dari bagian depan ke belakang, lalu mengembalikannya lagi, yaitu ke arah depan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua kakinya. Dan telah menceritakan pada kami Musa berkata, telah menceritakan pada kami Wahib berkata, ia mengusap kepalanya 1 kali. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia berkata, biasanya laki-laki dan wanita pada zaman Rasulullah SAW berwudu bersama-sama. Jabir berkata, Rasulullah SAW datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi SAW lalu berwudu dan menyiramkan sisa air wudunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan atau kalalah, yaitu tidak punya anak. Maka turunlah ayat tentang waris. Abdullah bin Abu Bakar berkata, telah menceritakan pada kami Humaid dari Anas berkata, waktu sholat telah masuk. Bagi orang-orang yang rumahnya dekat, mereka pulang untuk wudu, sementara yang lain masih di dalam masjid. Lalu diberikan sebuah bejana kecil yang terbuat dari kayu kepada Rasulullah SAW. Namun bejana itu tidak cukup untuk dimasuki oleh telapak tangan beliau, hingga orang-orang pun berwudu semuanya. Kami lalu bertanya, berapa jumlah kalian saat itu? Anas menjawab, lebih dari 80 orang. Allahu a'lam. Dari Abu Musa bahwa Nabi SAW minta diambilkan bejana berisi air. Beliau lalu mencuci kedua tangan dan wajahnya di dalam bejana tersebut dan mendoakan keberkahan. Dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah SAW datang, lalu kami menyiapkan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau lalu berwudu, membasuh muka 3 kali, lalu membasuh tangan 2 kali, lalu mengusap kepalanya dimulai dari depan ke belakang dan menariknya kembali ke depan, kemudian membasuh kedua kaki. Sesungguhnya Aisyah berkata, ketika sakit Nabi bertambah parah, beliau minta izin kepada semua istrinya untuk dirawat di rumahku, dan mereka pun mengizinkannya. Lalu Rasulullah SAW keluar dipapah oleh 2 orang laki-laki, dan kaki beliau membuat garis di atas tanah. Beliau diapit oleh Abbas dan seorang laki-laki yang lain. Ubaidillah berkata, aku mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Maka beliau berkata, tahukah engkau siapa laki-laki yang lain itu? Aku menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW setelah masuk ke dalam rumahnya dan sakitnya semakin parah, beliau bersabda, siramlah aku dengan air yang masih belum bercampur dengan sesuatu, yaitu masih murni, sebanyak 7 timba. Mudah-mudahan aku dapat membuat perjanjian atau wasiat dengan manusia. Lalu beliau didudukkan di mihdab, yaitu bejana milik Hafsah, salah seorang istri beliau. Kemudian kami mulai menyiramnya dengan air dari 7 timba tersebut, sehingga beliau mengisyaratkan kepada kami, sudah cukup. Kemudian beliau keluar, yaitu pergi ke masjid, menemui manusia atau jamaah. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhalad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hilal berkata, telah menceritakan kepadaku Amr bin Yahya dari bapaknya berkata, pamanku berlebihan dalam berwudu. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, beritahu kami berdua bagaimana kamu melihat Nabi SAW berwudu. Abdullah bin Zaid meminta bejana berisi air, lalu ia menuangkan ke telapak tangannya dan mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak 3 kali dari 1 cidukan tangan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana menciduk air dan membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangannya sampai siku-siku 2 kali. Kemudian mengambil air dengan tangannya dan mengusap kepalanya. Ia tarik tangannya ke belakang kepala, lalu dikembalikan ke depan. Kemudian membasuh kakinya. Setelah itu berkata, begitulah aku melihat Nabi SAW berwudu. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW minta untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang.
Maka diberikanlah satu bejana besar dan beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Anas berkata, aku sengaja memperhatikan air yang keluar dari sela-sela jari beliau. Anas melanjutkan, aku menduga bahwa orang-orang yang berwudu saat itu berjumlah antara 70 hingga 80 orang. Ibnu Jabir berkata, aku mendengar Anas berkata, Nabi SAW membasuh atau mandi dengan satu sok hingga 5 mud dan berwudu dengan 1 mud. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW bahwa beliau mengusap sepasang sepatunya. Abdullah bin Umar menanyakan hal itu kepada Umar. Ia lalu menjawab, ya, jika saat menceritakan kepadamu sebuah hadis dari Nabi SAW, maka janganlah kamu bertanya kepada selain dia. Musa bin Uqbah berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu An-Nadir bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya, bahwa saat menceritakan kepadanya, dan Umar menyebutkan kepada Abdullah seperti itu. Wallahu a'lam. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah SAW bahwa beliau keluar untuk buang hajat. Lalu Al-Mughirah mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Selesai buang hajat, Al-Mughirah menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudu dan mengusap sepasang sepatunya. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Al-Tamri bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Nabi SAW mengusap sepasang sepatunya. Hadis ini diperkuat oleh Harb bin Syaddad dan Aban dari Yahya. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari bapaknya ia berkata, aku melihat Nabi SAW mengusap sorban dan sepasang sepatunya. Hadis ini diperkuat oleh Ma'mar dari Yahya dari Abu Salmah dari Amr berkata, aku melihat Nabi SAW. Dari Ulwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah dari bapaknya ia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya. Namun beliau bersabda, biarkan saja, karena aku mengenakannya dalam keadaan suci. Dan beliau hanya mengusap sepatunya. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW makan paha kambing, kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Wallahu a'lam.